Oke coy, jumpa lagi dengan Beken Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, seperti biasa sebelumnya saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support Beken Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan tentunya saya harap juga semua teman-teman yang lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas tentang serverless gitu ya. Saya yakin teman-teman udah pada denger lah ya tentang serverless itu gitu ya. Yang bakal dibahasnya itu serverless ini beneran masa depan dari cloud computing kita atau hanya sekedar hype gitu. Ya intinya sih banyak yang bilang itu kan teknologi ini bikin hidup developer tuh lebih gampang gitu kan ya. Tapi apa benar-benar seideal itu apa enggak gitu kan. Jadi dibalik kemudahannya tentunya ada trade off yang biasanya ini sering diabaikan gini. Jadi di sini kita bongkar mitos dan realitas serverlessnya gimana gitu kan di dunia nyata. Biar gak banyak cincong, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Ya intinya sih ya serverless computing ini udah jadi topik hangat ya dalam pengembangan software gitu ya terutama di era modern ini gitu kan. Jadi banyak yang nganggep ini sebagai masa depan dari arsitektur back end gitu kan. Sementara banyak juga pihak-pihak yang melihatnya itu sebagai sekedar hype aja kayak gitu loh. Nah, dalam video kali itu kita bakal explore beneran gak sih itu kan serverlessnya benar-benar masa depan atau ya sekedar tren aja, tren yang sementara gitu dengan ya kita bandingin dengan kontainer ataupun dedicated server gitu dalam skenario buat dunia nyata. Nah, sebelumnya berarti kan kita harus ngerti dulu apa sih serverless computing itu gitu. Ya simpelnya ya, serverless computing itu adalah model di mana penyedia layanan cloud itu ya kayak misalnya kita pakai AWS, kita pakai GCP gitu kan, dia tuh yang mengelola infrastrukturnya gitu. Jadi memungkinkan kita yang sebagai pengembang gitu untuk fokus pada ya bikin sistemnya aja, bikin kodenya aja gitu tanpa khawatir tentang manajemen servernya seperti itu. Nah, ya meskipun disebut serverless ya server fisiknya tetap ada gitu, cuma pengelolaannya itu diserahin full sama si penyedia layanannya seperti itu. Nah, tentunya serverless ini ada keuntungan sama ada trade off-nya juga atau kekurangannya gitu kan. Nah, keuntungan serverless computing itu gimana? Ya, kalau kita ambil yang simpel-simpel aja ya. Intinya yang pertama itu skalabilitasnya pasti otomatis gitu kan. Karena aplikasi itu bisa langsung secara otomatis diskalakan terus berdasarkan permintaan kita ini aja itu tanpa intervensi manual gitu. Jadi udah benar-benar diserahin ke si penyedia servisnya seperti itu. Terus eh, entah ya ini kalau menurut saya relatif tapi ya intinya sih dengan serverless ini juga terjadi pengurangan biaya operasional ya karena kan biaya itu benar-benar didasarkan pada penggunaan aktual gitu. Jadi kalau apa namanya kita bisa lebih hemat biaya lah untuk beban kerja yang nggak konstan seperti itu. Nah, kalau yang ketiga itu adalah ya kita bisa fokus pada pengembangan aja gitu. Jadi pengembang itu bisa lebih fokus ke penulisan kode tanpa khawatir tentang manajemen si infranya seperti itu. Nah, kalau kekurangan atau trade off-nya gimana? Umumnya namanya kita pakai serverless itu pasti akan mengalami yang namanya cold start dingin saya bilangnya gitu ya. Jadi waktu respon awal yang lebih lambat intinya seperti itu saat ada fungsi yang nggak aktif terus fungsi itu diaktifin lagi gitu. Misalnya ya contoh konkretnya tuh misalnya kayak aplikasi e-commerce gitu kan. Misalnya dia pakai AWS Lambda buat dia tuh ngeproses checkout ke pelanggan gitu. Nah, kalau nggak ada transaksi selama beberapa waktu, beberapa menit misalnya, nah AWS ini bakal ngematiin si metode tersebut gitu, si fungsi tersebut. Jadi ketika pelanggan pertama berikutnya melakukan checkout, ya sistem butuh beberapa waktu lagi buat ngebangunin si function itu gitu. Jadi ini yang menyebabkan delay dalam pengalaman penggunanya seperti itu. Bayangannya sih ya gampangannya analoginya tuh kayak misalnya kita tuh mau pesan kopi gitu di kafe gitu kan. Nah, terus si barista itu dia ada terus di belakang counter nih. Nah, ini kita bisa langsung dilayanin tapi
kalau model serverless tuh misalnya barista itu di belakang gitu, dia di dapur gitu, nggak nungguin di counter gitu. Nanti kalau kita jadi pelanggan pertama, kita harus manggil dulu, misalnya misi mau pesan kopi gitu kan, baru nih mbak-mbaknya datang, ya ada delay. Tapi kalau yang kedua, yang ketiga, selama kita pesan dia masih di counter, ya tentunya langsung cepat gitu kan, sampai nanti akhirnya nggak ada request lagi, dia balik lagi ke dapur. Nanti yang datang pertama lagi itu bakal kena delay ya. Seperti itulah kira-kira namanya cold start gitulah ya. Nah, kedua habis cold start itu ya tentunya ya kontrol terbatas gitu. Jadi trade off yang jadi kan intinya sih keterbatasan dalam konfigurasi si ENV-nya itu kan sama dependensi yang sangat-sangat spesifik gitu loh. Jadi misalnya sebuah perusahaan yang SAS misalnya gitu ya, dia pengen ngejalanin aplikasi machine learning di cloud dengan dependensi lagi dengan dependensi dari tertentu gitu kan, misalnya dia mau pakai TensorFlow versi khusus gitu misalnya. Nah, di situ misalnya layanan dari misalnya AWS Lambda gitu atau dari Google Cloud Function-nya gitu punya keterbatasan dalam install library gitu yang sangat spesifik tadi misalnya. Nah, sehingga kan di sini si pengembang atau si perusahaan yang melakukan pengembangan aplikasi ini kan harus ngubah kode atau mencari solusi lain gitu supaya ini bisa tetap jalan gitu. Intinya bisa makan waktu dengan tenaga ekstra juga seperti itu. Jadi kayak misalnya kita tuh nyewa apartemen gitu atau nyewa rumah gitu ya dengan full furnish gitu, perabotannya lengkap gitu kan. Nah, di sini kita bisa langsung masuk, bisa tinggal gitu kan, tapi kita nggak bisa sembarangan ganti perabot, ngecat dinding suka hati, nggak bisa ya, intinya seperti itu. Jadi beda kalau kita misalnya rumah sendiri atau dedicated server gitu kan ya, di sini kita bisa ngapain aja gitu sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga itu adalah vendor login. Jadi intinya tuh ketergantungan pada penyedia layanan lah, layanan tertentu gitu ya. Nah, ini nih bisa bikin kesulitan migrasi di masa depan gitu ya. Misalnya ada perusahaan nih dia udah pakai ngebangun backendnya itu pakai misalnya pakai AWS gitu kan, jadi sepenuhnya dia pakai layanannya si AWS gitu. Nah, terus sering pertumbuhan bisnis, mereka ini pengen pindah ke Google Cloud gitu, pengen pakai Firebase-nya, pengen apanya gitu kan, supaya bisa memanfaatkan fitur-fiturnya si Google Cloud gitu. Nah, karena arsitektur mereka ini udah bergantung banget sama yang pertama, yang awal tadi, ya migrasinya bisa jadi sangat sulit dan mahal loh, karena banyak banget komponen yang harus diubah supaya dia bisa jalan di yang baru tadi untuk secara serverless lagi seperti itu. Ya misalnya bayangin aja teman-teman kebiasa udah pakai pakai iPhone gitu ya, terus tiba-tiba pindah ke Android gitu kan rada kagok juga gitu loh, gitu dan nggak cuma kagok sih, kayak misalnya ada data dan aplikasi yang cuma bisa jalan di iPhone gitu misalnya, tiba-tiba pindah ke HP yang Android, karena itu kan jadi nggak bisa gitu loh. Jadi ya nggak semudah yang dibayangkan untuk berpindahnya seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan untuk perbandingan antara si serverless terus container terus dedicated server gitu ya, kalau dari segi scalabilitas ya tentunya kalau serverless itu dia otomatis gitu ya atau sesuai permintaan. Nah, kalau container ya dia perlu diatur secara manual atau kita perlu bikin orkestrasi gitu dengan ya alat kayak Kubernetes seperti itu. Nah, kalau yang dedicated server dia scalabilitasnya dia terbatas, dia perlu penambahan ataupun belibet banget ya, pengurangan server fisik secara manual itu kalau yang dedicated server. Nah, kalau untuk dari segi biaya ya kalau serverless tadi ya kita bayar sesuai apa yang kita pakai gitu. Jadi kadang bisa hemat sih gitu ya, bisa intinya tetap bisa lebih efisien lah untuk beban kerja yang nggak konstan seperti itu. Nah, kalau kontainer itu kan biaya itu tetap buat ngejalanin kontainer gitu. Jadi bisa lebih efisien untuk beban kerja yang stabil kalau kontainer. Nah, kalau yang si dedicated server dia itu biayanya tetap tinggi, kurang ya intinya dia kurang efisien lah untuk beban kerja yang berfluktuasi seperti itu. Nah, kalau dari segi kontrolnya itu tentunya ya kalau serverless tuh kontrol terbatas ya atas di lingkungan eksekusinya seperti itu. Kalau kontainer kita punya kontrol penuh di lintas ENV, lintas lingkungan itu kan, jadi ini cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan khusus. Nah, kalau dedicated server dia tuh pasti kontrol penuh banget tuh atas perangkat kerasnya, bakal atas hardware-nya gitu loh, dan ya si software-nya juga. Jadi ini memang cocok banget buat aplikasi dengan kebutuhan khusus dan kinerjanya tuh harus tinggi seperti itu. Nah, kalau dari segi waktu responnya ya kalau serverless tuh ya tadi ya saya udah sebut dia bisa mengalami cold start gitu. Jadi menyebabkan latensi di awal-awal. Kalau kontainer itu dia waktu responnya lebih konsisten, jadi nggak ada isu cold start.
Nah kalau dari kata server tuh waktu responnya tuh ya dia konsisten karena kinerjanya juga tinggi seperti itu. Nah kalau untuk dari segi pengelolaan ya kalau serverless tadi enaknya kita nggak perlu mengelola server, jadi si penyedia layanannya ini yang ngurus semua kebutuhan infranya kita tinggal bayar aja gitu. Kalau kontainer ya kita perlu pengelolaan sih infra, meskipun ya kita bisa otomasi sedikit lah dengan alat orkestrasi gitu kan. Terus kalau si dedicated server ya dia ini benar-benar dia perlu pengelolaan penuh ya atas infra dan sama beban kerja administrasinya gitu loh. Nah kalau dari segi keamanan ya kalau keamanan ini kan dikelola sama si penyedia layanan langsung ya kalau serverless ya, jadi ya kita punya kontrol terbatas di situ ya itu bisa kadang jadi kelemahan juga gitu. Nah kalau si kontainer ya keamanan tuh bisa disesuaikan gitu dan dikelola sama tim internal gitu kan, jadi lebih fleksibel lah kalau kontainer. Nah kalau dedicated server ya keamanannya tuh penuh dikelola sama tim internalnya gitu kan, jadi ini benar-benar butuh sumber daya dan keahlian yang khusus, intinya seperti itu. Untuk kalau misalnya studi di kasus nyatanya ya, misalnya kalau serverless itu misalnya e-commerce lah, paling gampang e-commerce gitu kan. E-commerce ini dia punya arsitektur serverless buat menangani spike ya, lonjakan request itu kan, lonjakan traffic selama misalnya hari-hari musim belanja itu kayak flash sale dan lain-lain gitu kan, tanggal-tanggal cantik gitu kan. Nah di sini dengan skalabilitas yang otomatis ya mereka tuh bisa menangani peningkatan request tadi atau lonjakan request tadi itu ya tanpa perlu ya investasi besar dalam si infranya gitu, udah diatur, udah diurusin sama si penyedia layanan cloudnya seperti itu. Nah kalau kontainer misalnya contoh penggunaannya misalnya biasanya sih paling banyak kasus yang relate tuh di fintech gitu ya, misalnya perusahaan fintech itu dia pakai kontainer buat ngejalanin aplikasi perbankannya mereka gitu kan. Terus di sini dia dengan kontainer ini dia memungkinkan isolasi lah yang lebih baik gitu dan kontrol penuh atas uh, lingkungan eksekusinya gitu. Jadinya ini penting buat apa ya, kepatuhan dan keamanan dari sistem kita seperti itu. Nah kalau dedicated server biasanya ini perusahaan game gede gitu, dia pakai dedicated server buat mastiin ya kinerja tinggi, latensi rendah itu kan buat jutaan playernya mereka gitu. Jadi sini bakal ngasih pengalaman bermain yang optimal gitu ke anunya, ke player-playernya seperti itu. Jadi ya kalau kita simpulin intinya sih serverless computing itu ya nawarin banyak keuntungan terutama dalam hal skalabilitas dan ya pengurangan biaya operasional. Cuma ya tadi saya bilang ada tetap trade off-nya gitu loh yang perlu dipertimbangkan ya, kayak tadi ada cold start, terus kita terbatas kontrolnya gitu kan. Jadi pilihan antara serverless, container sama dedicated server itu harus didasarkan pada kebutuhan spesifiknya gitu dari aplikasi sama organisasi kita. Jadi seperti saya sering sebut ya, nggak ada tools, nggak ada teknologi, nggak ada paradigma itu yang benar-benar bagus. Semua itu bagus bila pada tempatnya gitu. Jadi ya intinya serverless ini mungkin dia bukan solusi buat semua skenario gitu, tapi dalam konteks yang tepat ya dia bisa apa, jadi masa depan lah untuk arsitektur backend kita itu dalam konteks yang tepat ya. Jadi dengan kita memahami keuntungan dan kekurangan masing-masing approach-nya tadi ya kita bisa ngebuat keputusan yang lebih tepat lah buat kebutuhan teknologi kita seperti itu. Jadi apakah menurut teman-teman ini serverless ini layak jadi standar masa depan atau justru ya hype aja atau overhype gitu kan? Ya bolehlah curhat-curhat di kolom komentar ya. Kira-kira gitu aja. Jadi ya kira-kira gitu aja ya, sekali lagi dari saya itu kan. Jangan lupa support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share ya, terutama share ya karena siapa tahu ada teman-teman kita yang lagi belajar ataupun lagi punya problem tertentu yang mungkin banget bisa kebantu sama video-video yang saya buat. Jadi ini insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi sekian dari saya, terima kasih. Salam Backend Magang.